Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Bayu Sibon Channel. Kali ini kita akan belajar Photoshop dari awal karena ini sesuai dengan permintaan beberapa subscriber yang Alhamdulillah ada yang langsung inbox menghubungi kayak gitu. Saya di sini pakai Photoshop CC ya. Terserah teman-teman mau pakai Photoshop apa. Bisa CS6 atau dan yang lainnya, monggo terserah karena perbedaannya tidak begitu mencolok kayak gitu. Teman-teman yang berbahagia, sebelumnya kita harus paham yang namanya panel-panel yang ada di Photoshop kayak gitu. Ada beberapa yang harus sampean kenali. Yang pertama adalah menu bar. Nah, ini adalah menu bar. Ada file, edit, kemudian image, layer, tipe, select, filter, view, windows, dan help. Nah, menu bar ini berfungsi atau berisi daftar-daftar perintah untuk mengatur file biasanya, mengolah layar dan dokumen, serta berisi perintah-perintah untuk memberikan efek atau filter dan mengatur tampilan panel, termasuk di sini juga bisa gitu. Nah, jadi seperti itu. Tuh, ini fungsi dari menu bar nanti. Kemudian ada saya ke bawah dulu ya, bawah dan samping. Ini ada toolbox. Nah, ini namanya toolbox. Merupakan sebuah apa namanya ya, berisi tool-tool atau tombol-tombol perintah yang digunakan untuk mengelola, mengedit, mengatur objek yang akan dikerjakan. Atau dapat dikatakan panel tool, apa namanya ya, panel tool ini paling penting dalam Photoshop kayak gitu. Nah, jadi semuanya kalau kita ibaratkan seorang petani, ini adalah cangkul-cangkul atau alat-alat yang akan digunakan untuk bertani. Jadi seperti itu. Kemudian ada option bar nih, ini nih. Ini namanya option bar. Oke, jadi ada menu bar, ada toolbox, kemudian ada option bar. Nah, option bar ini merupakan atau tombol-tombol yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu perintah tertentu menyesuaikan dengan tool yang dipakai. Maksudnya begini, ketika kita memilih tool di samping ini, maka secara otomatis option bar ini juga akan berubah mengikuti tool yang dipilih. Contohnya saya pakai move tool ya. Oke. Ini maka secara otomatis option barnya ini berubah juga sesuai dengan tool yang dipilih. Contohnya kita contohkan lagi menggunakan eraser. Nah, secara otomatis di sini juga akan berubah sesuai dengan tool yang dipilih di sini. Oke. Sampai di sini paham ya? Dari menu bar, tool, kemudian option bar. Kemudian di samping kanan ini ada palet-palet lain kayak gitu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, ada palet layer di sini. Ini nanti akan ada layer-layer atau apa namanya ya, layar yang berfungsi untuk mengatur posisi layar yang aktif dan termasuk juga posisi gambar yang akan diedit itu berada di depan atau di belakang kayak gitu. Kemudian ada ini nih, ini yang sangat penting juga ketika di Photoshop. Namanya workspace. Tahu apa namanya ya, kalau workspace itu tampilan dari Photoshop untuk memudahkan kita dalam bekerja. Contohnya kita mau menggunakan workspace untuk membuat sebuah logo dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan apa namanya, seumpama tipografi, berkaitan dengan teks, pengaturan teks. Nah, kita tinggal pilih di sini ada tipografi kayak gitu. Maka secara otomatis nanti akan berubah kayak gitu. Kalau kita mau menggunakan logo kan tinggal pilih di sini, cari gambarnya seperti apa. Nah, ini memudahkan kita itu, WordPress ini.
Kemudian ada motion, seumpama berkaitan dengan animasi. Nah, jadi Photoshop itu kan bisa menganimasikan juga di sini. Namun tidak sedetail dan sebagus seperti animasi-animasi yang lain. Contohnya Adobe biasanya yang di animasi 2 dimensi itu Adobe Flash kayak gitu. Kemudian di sini ada painting, biasanya kalau mau gambar-gambar di sini yang desain-desain gambar ini bisa pilih workspace-nya seperti ini. Kalau saya biasanya karena tidak ke tipografi atau saat ini kita ke standar, kita tinggal pilih menggunakan esensial. Gitu. Ini adalah interface standar, ini bisa diatur kita semuanya, disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Jadi ini bisa dibuang. Palet-paletnya ini bisa dibuang, disesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan keinginan kita. Oke, sampai di sini paham ya? Setelah ini saya akan berlanjut untuk memberikan informasi atau menjelaskan fungsi-fungsi dari tool yang ada sekaligus akan dipraktekkan. Termasuk untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengatur sebuah dokumen bar. Oke, termasuk dokumen bar, kemudian dokumen Windows atau area kerja kita. Nah, di sini. Jadi setelah ini kita akan bekerja bagaimana membuat dokumen Windows atau area kerja. Ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seumpama mau membuat banner dan yang lain sebagainya. Nah, nanti bagaimana cara pembuatannya kita bahas bersama. Oke, mungkin ini dulu untuk sementara. Kita lanjut untuk video selanjutnya.